Pos yang sekarang ini kayaknya udah banyak saingan ya, dari Tiki dan macam-macam. Perusahaan bergerak di bidang surat menyurat, bisa untuk mengirimkan barang, untuk mengirimkan paket. Pos Indonesia ya, jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman surat ya, setahu saya ya. Mungkin dia bisa juga barang. Pos Indonesia itu perusahaan BUMN yang bekerja di bidang mengirimkan surat dan paket. Itu sebuah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang logistik tapi untuk pengiriman sih. Perusahaan jasa pengiriman barang, surat gitu sih. PT Pos itu buat ini pembayaran. Kira-kira sebulan lalu, saya ngirim kartu pos. Udah 4 bulan lalu. Jarang sih, paling kalau beli-beli online. Kalau nggak salah tahun 2014 ya waktu itu. Minggu kemarin. Mungkin 2 tahun lalu ya. Saya terakhir pos sudah lama. Detikers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Awal Februari terjadi demo besar pegawai PT Pos di Jakarta. Tuntutannya antara lain soal keluhan gaji yang terlambat dibayar. Tapi kemudian merembet tuntutan agar direksi diganti. Untuk mengetahui sebetulnya ada persoalan apa di tubuh PT Pos, menemui Direktur Utama PT Pos Indonesia Bapak Gilarsi Wahyu Setiono. Pak Gil, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Derajat. Apa kabar Pak Gil? Baik, alhamdulillah. Kalau saya baca rekam jejak Pak Gil ini juga pernah di Philips, perusahaan Philips lampu itu ya. Betul. Kemudian di Merrill Lynch ya. Di perusahaan-perusahaan terdahulu ya, berhasil kan ya. Alhamdulillah. Nah ini yang menarik, begitu masuk PT Pos, yang saya tahu malah beberapa belakangan ini kan aksi unjuk rasa awal Desember kemarin bukan yang pertama gitu kan. Beberapa apa yang terjadi dengan pegawai pos ini? Mungkin kita melihatnya dari industrinya dulu ya. Apa yang terjadi dengan pos as an industry? Pos itu punya 2 core business. Yang pertama adalah kurir, yang kedua adalah penyedia jasa layanan keuangan. Ya. Nggak tahu, Kang Derajat dulu pernah menikmati Wesel nggak? Wesel, ya, zaman mahasiswa pasti kan yang ditunggu-tunggu itu ke kantor pos. Karena kalau tanpa itu kita nggak bisa hidup juga. Iya. Bagaimana orang tua saya di Malang, saya kuliah di Bandung gitu, mengirimkan uang. Jadi satu-satunya cara yang memang Wesel saat itu yang available. Tapi kalau kemudian muncul ada bank, itu kan sudah mulai muncul disruptions. Iya, iya. Mulai muncul disruptions dengan banking. Nah, bank ini berlanjut nih melakukan disruptions ya dengan teknologi, kemudian dengan regulasi. Yang paling berat sebenarnya buat pos untuk di jasa layanan keuangan itu tahun 2014 OJK itu membuat peraturan mengenai branchless banking. Laku pandai itu. Jadi bank itu boleh punya branch, boleh punya cabang tanpa harus punya physical bangunan gitu kan, tanpa ada batas. Yang tadinya kalau kita ngomong layanan keuangan, yang layanan keuangan di rural area, di mana bank nggak ada, satu-satunya ya pos. Bahkan ketika pemerintah melakukan fund distribution pun, itu kan jalurnya hanya pos tuh, karena bank juga nggak bisa menjangkau itu. Nah, itu yang kemudian membuat akhirnya posisi pos tidak lagi menjadi the only player, tapi menjadi one of the players. Sampai yang namanya Alfamart, Indomart, mereka kan juga bisa melakukan layanan pembayaran. Nah itu mulai 2015, 2016 penetrasi makin dalam, ekspansi mereka juga semakin serius. Nah bisnis jasa keuangan, jasa layanan keuangan pos yang biasanya the only players, itu menjadi banyak pesaingnya juga di situ. Nah itu kita mulai decline. Dan saat itu PT Pos boleh dibilang terlena ya Pak ya? Tidak cepat. Tidak. Ini pesaing. Ada 2 hal. Yang pertama iya, kita terlena karena kita tidak menyiapkan diri untuk menjadi semacam startup. Ya. Kayak munculnya bank itu kan sekarang juga terganggu dengan munculnya startup fintech kan. Ya. Nah, kalau seandainya Pos saat itu sudah bertransformasi malah menjadi fintech-nya, nah, itu situasinya akan menjadi berbeda gitu ya.
Tapi ya kita tidak berubah menjadi malah mencoba untuk menjadi kita terdisrupsi tapi diem gitu ya. Harusnya kita terdisrupsi terus mendisrupsi diri sendiri untuk mentransform gitu. Nah itu tidak terjadi memang. Dari sisi kurir, kita itu kan kurir lebih spesifik lagi, infrastruktur kita itu dibangun untuk surat. Untuk surat, untuk kartu pos. Tetapi kita tidak membangun infrastruktur kita untuk melayani parcel, paket. Ya. Nah ini dua hal yang berbeda karena dari sisi cara penanganannya berbeda, bahkan behavior pasarnya pun berbeda. Kalau surat yang butuh untuk tahu suratnya sampai atau tidak itu adalah yang mengirim. Tapi kalau parcel yang butuh barangnya nyampe atau tidak itu adalah receivers, bukan sender. Ya. Kalau parcel yang mengejar adalah yang menerima karena dia sudah mengeluarkan uangnya, barangnya mana gitu kan. Nah dari sisi itu memang dari teknologi maupun infrastruktur kita kalau dibilang terlambat yes, bahwa ini terjadi di hampir seluruh industri postal di dunia iya. Kecuali sih yang lebih awal bertransformasi adalah Pos Jerman. DHL ya. Pos Jerman itu dibantu dengan Deutsche Bank. Akhirnya mengakuisisi sebuah perusahaan yang tadinya kecil, DHL, dan dikembangkan betul-betul menjadi logistik player nomor 1 di dunia sekarang. Ya. Untuk kasus DHL itu dia sudah berubah, sudah memproyeksikan apa yang terjadi sekarang itu sejak kapan itu, Pak? Saya pikir mereka sudah memiliki radar bahwa ketika internet sudah mulai masuk ke dalam ranah ini, mereka sudah melihat, hey surat sebentar lagi juga akan hilang nih. Ya. Tetapi barang, tetap mereka masih berpikir, barang itu, bahkan sekarang dalam konteks e-commerce nih, barang itu masih sangat relevan. Orang boleh mengirimkan informasi, mengirimkan uang, catatan transaksi itu lewat elektronik. Tapi barang ini kan masih harus dibawa oleh kurir untuk nyampe dari pengirim ke si penerima. Jadi origin destinations itu baik itu wujudnya kecil maupun wujudnya besar. Jadi si postal yang berhasil yang lain adalah Jepang. Jepang itu sangat besar dia. Di atas 70% dari pendapatan pos Jepang itu dari banknya. Jadi dengan total ada 24.500 lebih outlet yang mereka miliki, itu bank itu betul-betul ada di tetangga kiri kanan dari masyarakat yang tinggal dimanapun mereka berada di Jepang itu. Dan dengan license yang sufficient, akhirnya kontribusi pos Jepang itu justru mereka dalam posisi yang bisa membeli utang negara itu 36% dari utangnya Jepang. Itu yang beli itu pos Jepang itu. Luar biasa kan? Nah, ya memang mereka punya agregat dari postal saving segala macam lah. Nah, di luar itu hampir seluruh postal industries itu struggling. Mau fight lah ya. Termasuk juga di Amerika Serikat pun katanya rugi ratusan miliar dolar. Amerika lebih parah. Ya. Di Inggris pun mereka split akhirnya antara yang komersial dengan yang universal service-nya, mereka split. Ada Uni Royal, ada Pos Inggris sendiri yang terpisah. Ketika disruptions itu mulai terjadi, disruptions kan mulai ya sejak internet masuk lah kira-kira. Negara-negara yang memang relatif memiliki alert yang cukup tinggi akan adanya perubahan ini, itu mereka jauh hari menyiapkan kesehatan posnya. Contoh misalnya pos Australia. Pos Australia itu disuntik nggak kurang dari $2 miliar hanya untuk sekedar menyehatkan pos Australia ini. Pemerintahnya langsung intervensi itu ya. Intervensi situ. Disiapkan betul-betul untuk bertransformasi menuju pada kebutuhan yang baru. Pos Malaysia sama. Begitu juga pos-pos yang Cina bahkan juga sama, Korea juga sama seperti itu. Nah, kalau posnya Pak Gil gimana? Kayaknya kita ini karena
kita harus memandang dari sisi prioritas ya. Pemerintah melihat bahwa barangkali pos itu bukan the highest priority untuk konteks pembangunan Indonesia. Nah, belum lagi kalau kita bicara perubahan pola bisnis ya. Pola bisnis yang tadinya kantor pos itu adalah orang yang melayani publik yang datang ke kantor pos. Tapi dengan munculnya fenomena e-commerce, banyak seller-seller online, mereka tuh nggak praktis kalau harus datang ke kantor pos nganterin barang baru kemudian dilayani untuk pengiriman. Ya mereka mintanya kan dijemput tuh. Dan di situ kembali PT Pos gagap merespon fenomena yang terjadi. Betul. Karena kita tidak dipungkiri bahwa kita itu lahir dari sebuah pendidikan yang sangat sangat berorientasi kepada public service. Dulu kan Pak Pos itu PNS, bahkan sekarang pun kita masih fight bagaimana teman-teman yang pensiun dari Pos itu masih dapat perlakuan setara dengan pensiunan PNS. Karena memang kita mewarisi itu semua. Sehingga tentu kita tidak dilahirkan sebagai entrepreneur. Proses-proses pendidikan adalah proses disiplin yang luar biasa, ketaatan itu terhadap prosedur adalah melayani publik yang datang ke kita. Nah, sementara konteks e-commerce dan disruptions bisnis yang lain adalah bukan customer yang walk in ke kita, harus kita yang walk in ke customer. Jemput bola istilahnya ya. Ini kan juga kegagapan-kegagapan itu terjadi ya. Nah, kalaupun kita masih bisa bertahan sampai hari ini, sebenarnya banyak hal yang kita lakukan dalam konteks cost reductions, memanage hal-hal yang unnecessary menjadi hanya yang necessary saja yang di-manage. Itu membuat kita masih bertahan. Sebenarnya kan bertahan, tetapi kita harus transform. Karena kalau bertahan saja tanpa transform, juga kita akan mati pada akhirnya. Bahkan dalam salah satu interview teman-teman media juga saya sampaikan bahwa tugas terberat dari Pos sekarang adalah escape from death. Bagaimana kita berkelit dari kematian ini. Karena kematian itu kayaknya udah di depan mata gitu. Ketika Pak Gil ditawari pemerintah Menteri BUMN untuk ke PT Pos, langsung terima atau melakukan kajian-kajian dulu? Karena ternyata ini yang dimasuki berbeda nih dengan perusahaan. Ini hutan belantara betul gitu kan. Di dalam diskusi-diskusi awal, saya menghindar sebetulnya. Beberapa kali menghindar dengan berbagai reason lah. Tapi pada akhirnya juga muncul juga lah semacam conscience ya. Semacam nurani yang mengingatkan, hey, terus apa yang akan kamu berikan ke bangsa ini? Toh kamu juga lahir dari Indonesia, kamu juga anak yang dibesarkan di Indonesia. Setidaknya dulu saya sekolah juga hampir semua sekolah negeri ya. SMP negeri, SMA negeri, ITB juga negeri ya. Saya juga dibesarkan oleh negara kan. Dan sekaligus ini menjadi tantangan baru buat Pak Gil sebetulnya. Betul. So, jadi panggilannya lebih kepada panggilan, saya pikir ya sudahlah, yuk bismillah saja. Walaupun ketika saya sampaikan, istri saya saat itu di Jepang ketika saya dipanggil Bu Menteri untuk menerima surat pengangkatan sebagai Dirut Pos. Saya telepon, istri saya bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jawaban istri saya. Kalau misalnya dilanjutkan, apakah saya regret dengan keputusan? No. Karena Indonesia tetap membutuhkan orang-orang yang berpikir dan mau bekerja keras untuk memulihkan apapun yang dimiliki bangsa ini. Apa aja kemudian yang dibenahi menjadi prioritas? Selain soal SDM, yang tentunya di mana-mana biasanya SDM yang terberat itu kan, membenahi SDM. Memang. Menurut saya ada 3 hal dalam proses transformasi itu yang harus sangat direcognize dengan baik. Yang pertama adalah culture. Karena skill set yang dimiliki oleh Pos di masa lalu itu berbeda dengan skill set yang dibutuhkan oleh industri yang ada sekarang. Ya. Nah, antara lain ketika kita bicara culture, tentu nggak hanya sekedar visi, value, tetapi juga skill set itu sendiri. Nah, ini juga butuh sebuah perubahan yang relatif
signifikan lah kalau kita mau catching up dengan industri. Yang kedua, bisnis model. Bisnis model kita sudah sangat berbeda dengan bisnis model di masa lalu, di mana yang namanya Gojek, Grab itu bukan kurir dalam konteks tradisional kurir, tapi faktanya mereka memberikan layanan untuk kurir and industries. Mereka pemain logistik. Untuk last miles mereka menjadi last miles yang barangkali malah menjadi favorit ya, sekarang. Karena mereka bisa ditungguin, bisa di-track. Yang ketiga tentunya adalah ya bisnis prosesnya, ya infrastrukturnya, ya teknologi yang berkaitan dengan itu. Ini semua mengikuti perubahan itu. Jadi ada 3 poin besar yang memang harus dilakukan secara paralel, nggak bisa satu one after the other. Persoalannya apa? Kita itu punya window yang sangat sempit. Dalam window yang sangat sempit, bagaimana kita bisa transformasi? Kalau misalnya kita punya duit yang kita harus spend sekian lama, boleh transformasi selama 10 tahun, mungkin persoalannya berbeda. Berdarah-darah pun nggak apa-apa lah, dipikul dulu gitu. Nggak bisa seperti itu. Windowsnya itu sangat pendek. Gesekan pergesekan itu. Berapa sih jumlah karyawan pos? 28.000. 28.000. Dari 28.000 Pak, mungkin nggak dilakukan riset tingkat kesadaran mereka bahwa ini udah berubah nih. Pesaing Anda itu harus jungkir balik untuk mendapatkan kesejahteraan seperti yang misalnya kita rasakan. Loh, kalau Anda nggak berubah ya akan tertinggal. Gini, kalau kita memahami konteksnya psikologi massa ya, psikologi massa 28.000 ini mas ya. Psikologi massa itu kan sebenarnya tidak semua orang sebetulnya tidak mau mengerti. Noise yang mereka bawa sangat vokal, yang membuat akhirnya ya muncullah spark itu. Nah sekarang apakah kita mau tetap istiqomah dengan stream yang transformasi ini tanpa udahlah nggak usah dipusingkan lah gangguan-gangguan, yang penting yuk bagaimana transformasi ini tetap kita jalankan sehingga cepat, atau kita juga pusing dengan hal yang mengganggu ini, akibatnya yang rencana proses transformasi ini kita jalankan dalam waktu yang harusnya bisa selesai lebih pendek, jadi pilihan yang sangat sulit. Tapi menurut saya, pada hemat saya, teman-teman yang belum tidak bisa menerima perubahan-perubahan yang baru, harusnya cukup melihat kepentingan teman-teman yang lain. Ada 28.000 orang yang berada di dalam kapal ini, yang tidak boleh kalau ini tenggelam bersama-sama. Gitu. Pak, kalau boleh ini sebetulnya tingkat kesejahteraan pegawai pos dibanding dengan perusahaan sejenis atau BUMN di lingkungan di tanah air ini, dia berada di posisi mana, Pak? Saya rasa sih kita masih dalam posisi yang bukanlah yang terbaik, karena BUMN yang lain yang sudah sangat sehat, banking terutama ya, kayak Telkom mungkin jauh lebih sehat, Pertamina, iyalah mungkin mereka jauh lebih baik dibanding tapi pos. juga kan bukan Tetapi, yang terburuk. Kita bukan yang terburuk. Saya bisa sampaikan bahwa among the few itu BUMN yang membayar gajinya di depannya ya pos. Jadi kita membayar gaji karyawan tetap kita itu tanggal 1 untuk bulan yang sedang berjalan. Nah, among the few. Itu kebijakan sejak kapan? Waktu transformasi sejak PNS sampai sekarang kan, ya tercarry forward saja itu sih. Ya, jadi wajar ya kalau dia kerja seenaknya, ya toh gue udah gaji duluan gitu kan. Beda dengan misalnya para motivasinya kurir. Berbeda lah ya. Iya. Beda dengan kurir-kurir yang kayak Gojek, Grab segala macam, mereka akan dapat upah kalau benar-benar mau jemput bola dengan efisien, dengan cepat gitu ya Pak ya. Betul. Untuk menyadarkan bahwa kita perlu berubah dan kita perlu bergerak cepat. Ini nggak boleh mundur. Semangat untuk mengubah ini harus tetap dipertahankan. Nggak boleh kalah di situ. Nggak boleh menyerah. Dari SDM ini yang terganggu kenyamanannya itu apakah hanya karena untuk mengubah gaya kerja, pola kerja, atau ada hal-hal lain nih Pak yang mereka terusik kenyamanannya dengan kehadiran Pak Gil nih?
dan kawan-kawan? Kalau hanya semata-mata merubah ritme kerja mungkin itu gangguan yang paling ringan gitu ya. Tapi gangguan yang mungkin lebih berat adalah bagaimana ketika permintaan saya untuk membuat semua proses menjadi sangat transparan itu tidak agak atau sulit dipenuhi oleh banyak orang. Nah, ini mungkin bisa menimbulkan gangguan-gangguan buat mereka yang selama ini nyaman-nyaman saja. Tapi saya nggak menduga itu banyak, pasti nggak banyak, hanya tidak banyak tetapi cukup influential gitulah. Okay. Ketidaktransparan ini dalam hal apa aja sih? Saya mending tidak usah mengungkapkan itu karena biarlah itu urusan-urusan. Tetapi hal yang ingin saya pandu adalah bagaimana POS ini menjadi organisasi yang profesional, yang transparan. Ya mungkin glimpse saja ya, glimpse saja. Saat ini dengan yang kita miliki, dengan proses yang kita miliki, itu Anda bisa membayangkan kalau saya deliver ke customer lebih banyak dari apa yang saya collect, apa yang salah? Kalau saya mengkolek 10, saya deliver ke customer 12. Berarti ada yang tidak melalui sistem collecting saya. Berarti uang nggak masuk ke saya kan? Saya itu POS maksudnya. Ya. Nah itu glimpse saja bahwa sedemikian intransparent ya di dalam proses yang kita miliki. Belum lagi kalau kita ngomong berat. Saya dimasuk ke dalam catatan saya hanya terima untuk 10 kilo. Padahal ternyata yang saya deliver bisa 15 kilo, bisa 17 kilo. Gitu. Ya. Nah itu hal yang membutuhkan perubahan yang saya pikir hal-hal semacam itu berlangsung lama sekali Pak. Ini Pak, saya mungkin publik masih bertanya-tanya kenapa sampai direksi dulu menunda kemarin itu ya, menunda gaji para pegawai. Betulnya ini pelajaran apa yang hendak diberikan kepada para pegawai? Sebetulnya itu sebuah reminder buat kita semua bahwa yuk janganlah yang ketenangan di dalam mencoba untuk melakukan proses transformasi ini diganggu dengan yang enggak. Itu kan persoalan ketidaksantunan di dalam berkomunikasi, memaksakan kehendak menyuarakan ke publik supaya didengarkan orang lain. Padahal ini matternya apa? Matter internal kan? Ketika matter internal, protokol-protokol internal, bahkan kalau misalnya nggak ketemu yang namanya mediasi dengan disnaker segala macam, apakah itu sudah di-exhaust? Belum di-exhaust habis. Bahkan kalaupun misalnya kita tetap berdebat dan kita tidak satu pemahaman dalam hubungan industrial ini, tuh ada yang namanya PHI. Mereka lah yang menengahi dan mereka lah yang memberikan kata akhir, manajemen lu salah, yuk lakukan ini. Oke. Kita siap, ya harus nurut gitulah. Karena mekanisme. Tetapi ketika muncul hal yang nggak begitu, menciptakan noise yang membuat akhirnya itu bagaimana juga upaya kita bertransformasi kan tetap saja mengundang orang untuk berinvestasi di kita. Ya. Baik melalui apakah sifatnya itu utang ke bank kan itu juga tetap saja itu investasinya bank di kita terhadap security mereka itu kan security terhadap apakah POS akan bisa benar bertransform sesuai dengan apa yang dijanjikan atau tidak, termasuk juga kita publish MTN segala macam. Nah ini kan sesuatu yang guys quiet please. Nah ketika itu tidak dilakukan, yuk kita tunjukkan bahwa hanya dengan menunda sehari saja, itu yang kelabakan kan banyak, sekian banyak orang itu. Nah, bayangkan kalau misalnya sampai benar-benar kita nggak bisa membayar gaji, itu kan akan menjadi beban kita semua. Nah jadi reminder lah, reminder, yuk semuanya support apa. Kalau memang direksi ini tidak diinginkan, itu kan ada mekanismenya. Pemegang saham juga pasti akan mengatakan, sorry, saya give up,
kalian tidak perform, kalian tidak memberikan apa yang kalian promise, nanti ada mekanisme itu. Kan tidak diselesaikan dengan mekanisme pengadilan jalanan seperti itu. Artinya keuangan atau cash flow pos sejauh ini sih baik-baik saja atau gini, bukannya kita tidak punya masalah, kita punya masalah dengan bisnis yang decline terus ya. Kita mencoba untuk mengejar mengkompensasinya dengan cost reductions. Bahwa bisnis kita overall iya, tetapi fakta bahwa kita nggak tumbuh signifikan itu kan menjadi beban sebenarnya buat kita. Nah, jadi harusnya bisnis ini bisa tumbuh dengan jauh lebih cepat sehingga cost-nya kita manage, sehingga ada profit yang bisa kita dapatkan, di mana profit itulah yang kita gunakan untuk membiayai proses-proses transformasi ini. Tentu semakin berat. Kenapa cash itu menjadi isu yang berat? Di tahun 2015-2016 kita tuh masih menyalurkan dana-dana kayak PKH dari Kemensos ya, yang jumlahnya gede. Setidaknya setahun ada uang nggak kurang dari 20-an sampai 30-an triliun yang lewat untuk disalurkan. Yang memang menyalurkannya ya ke pelosok-pelosok kan. Dimana dengan uang itu, karena uang ini bercampur dengan uang operations kita, maka kita nggak pernah merasa bahwa cash itu masalah buat kita. Ada uang orang yang selalu tertutup kan. Nah, pada saat kita tidak lagi melakukan penyaluran cash, karena pemerintah sendiri juga punya kepentingan. Kenapa cash? Karena financial inclusion itu kan direcognize-nya atas siapa yang masuk ke dalam banking system. Ketika dia unbank, maka dia masuk yang non-inclusive. Tapi dia masuk bank, maka dia inklusif. Maka pemerintah juga dalam upaya mengejar SDG yang 70% inklusif, maka mendorong orang-orang yang menerima bantuan dana ini melalui banking system itu sesuatu yang sangat, akhirnya konsekuensi logisnya ya memang harus ke situ untuk meningkatkan financial inclusion ya. Nah, oleh karena itu pos terus ditinggal kan. Ya, dengan pos ditinggal terkalahkan lagi ya Pak? Terkalahkan karena memang kita nggak bekerja dalam banking protokol. Posisi kita nggak mudah. Makanya dalam posisi yang tidak mudah, semuanya itu sabar. Semuanya ini yuk bagaimana kita saling tolong menolong justru. Jangan sudah dalam keadaan kita sulit kayak begini, digangguin, direcokin lagi dengan segala macam yang trivia. Nah, ini defragging lah. Pak Agil kan punya latar belakang sebagai orang keuangan gitu ya. Tidak berupaya melakukan pendekatan-pendekatan negosiasi dengan pemerintah misalnya untuk melakukan apa yang sekarang ini hampir sepenuhnya diambil oleh bank dan pos tersisihkan. Kita juga menyampaikan bahwa hey, kalian nggak bisa handle sendiri loh. Kalian paling nggak yuk kolaborasi deh. Nah, misalnya itu kapan Pak? Udah Pak? Akhir tahun kemarin kita mulai lakukan. Tapi kan bank penasaran dulu kan, mau coba sendiri dulu gitu. Lalu ketika mencoba sendiri ternyata mereka juga gagal gitu. Kan akhirnya nyoleknya ke kita juga gitu. Waktu tahun pertama Bapak memimpin pos kan saya baca Bapak pernah memaparkan sekian banyak langkah yang akan dilakukan gitu kan. Dari sekian langkah itu mana yang berjalan, mana yang masih tertatih-tatih dan malah mungkin mandek sama sekali nggak bisa diwujudkan. Dalam 2 tahun pertama saya masih sangat fokus untuk bagaimana mentransformasi Indo nih. Karena memang hope-nya adalah bagaimana Indo transform, udahlah kita nggak usah ngelihat yang lain, Indo nih yang transform. Tapi ternyata mentransformasi Indo juga keruwetannya juga sangat tinggi. Bukan hanya soal orang, budaya yang tadi saya sampaikan, juga tetapi kapasitas kita berinvestasi. Mengubah infrastruktur surat menjadi infrastruktur barang saja, itu kan butuh duit. Nah, duitnya dari mana tuh kita bisa peroleh? Akhirnya apa? Dalam penggalan tahun terakhir, setahun setengah lah, saya lebih banyak memberikan fokus perhatian untuk mentransformasi anak malahan. Kebetulan anaknya juga pada nggak sehat semua. Kita punya 3 anak. Ada pos logistik, ada BWN.
BWN itu Internet Service Provider pertama di Indonesia, Wasantara Net dulu namanya. Terus yang ketiga ada yang Post Property. Post Property somehow ketika saya masuk ada masalah hukum, masalah apa segala macam, ya sudahlah, biar aja itu selesai dulu. Tapi dua ini kita akhirnya berhasil sehatkan dengan cakep lah, artinya dari posisi yang sangat negatif, kalaupun apa namanya sehatnya ya nggak sehat betul, akhirnya jadi perusahaan yang sangat sehat sekarang, malah sudah berhasil membukukan profit. Dua-duanya BWN itu sejak didirikan sampai tahun 2017 nggak pernah profitable. Tahun 2018 kemarin paling nggak sudah bisa membukukan profit 13 miliar. Dengan posisi buku yang juga sangat sehat. Menjanjikan banget lah ya. Menjanjikan. Dan ini sedang kita transform untuk menjadi semacam fintech-nya Pos nanti depan. Nah, Pos Logistik sama, dari perusahaan yang sangat bleeding, berdarah-darah, banyak kasus utang nggak tertagih apa segala macam, sampai akhirnya di perusahaan yang sangat sehat dan tidak mengandalkan Pos sebagai basic revenue-nya. Jadi saya melihat, I see the light at the end of the tunnel dengan mentransformasi anak-anak. Ketika kita bisa melakukan agregat pertumbuhan yang sangat besar, maka kan dengan mudah saya mengundang private investor, yuk gabung dengan saya. Sejauh masih di atas 51% masih milik Pos, kan kendali masih berada di dalam BUMN. Jadi upayanya adalah bagaimana sekarang justru membesarkan anak untuk supaya capable paling tidak mensubsidi posisi induk. Nah, kelihatannya ini sangat promising. Dalam setahun setengah terakhir proven lah, ini sangat promising. Kecepatan geraknya sangat tinggi, lebih agile, kontrak-kontrak yang dibangun baik dengan mitra, dengan pegawai juga jauh lebih market-like, bersesuaian lah dengan marketnya. Ini yang membuat saya sangat optimis bahwa I think we can do this. Gitu. Saya lihat di ruangan Bapak ada pesawat sini dengan logo PT Pos kan. Saya ngebayangin kayak DHL, kayak perusahaan-perusahaan logistik di dunia gitu kan. Ini kapan kira-kira bisa terwujud impian ini? Dengan anak-anak usaha yang menjanjikan tadi. Ya, betul. Key-nya ada di situ. Kalau kita melihat betapa sufferingnya Indonesia terhadap biaya logistik yang mahal, kita setidaknya masih di atas 22% lah, 20-23% dari GDP kita itu terbakar di logistik. Logistik itu apa sih? Nggak memberikan added value apapun kan logistik itu. Memindahkan barang satu tempat ke tempat yang lain, atau memindahkan waktu konsumsi yang dari konsumsi nanti, tapi supply-nya adanya sekarang. Ya warehousing, ya transportation, sekarang lebih kan cuma itu aja. Apa added value untuk bangsa ini? Nggak ada sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa menekan biaya itu serendah-rendahnya? Kalau 1% dari GDP bisa kita kurangi, ekuivalen dengan berapa PhD yang kita kirimkan untuk sekolah luar negeri. Berapa library yang bisa kita bangunkan buat anak-anak yang tinggal di tempat-tempat yang 3T, yang terbelakang, tertinggal, segala macam itu. Itu kan valuable sekali. Maka apa yang menginspirasi bahwa do something good for the country adalah bagaimana kita Pos bisa menjadi fasilitator untuk menekan biaya logistik itu. Nah, biaya logistik bukan hanya persoalan infrastruktur. Iya, infrastruktur berkontribusi terhadap buruknya biaya logistik di Indonesia. Tapi lebih jauh dari itu, ada brainware logistik yang agak terlupakan, nggak terbangun dengan baik. Brainware logistik apa? Di orang. Contoh misalnya begini sekarang, berapa banyak petani itu menanam sesuatu yang akhirnya nggak dibutuhkan pasar. Itu persoalannya bukan di logistiknya yang tidak mampu menghandle, tapi brainware yang tidak jalan. Kenapa petani disuruh nanam sesuatu yang memang nggak dibutuhkan pasar? Nah, artinya kita selalu terbiasa berpikir dengan supply push, supply chain. Makanya ngomong di mana-mana supply chain. No, it's wrong.
kita harus mulai membalik berbicaranya itu demand chain, demand pull. Nah, bagaimana kita justru membuat sesuatu yang memang akan dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai petani kita udah kerja keras, sudah sampai pupuk, seed, segala macam benih, tapi ternyata dibuang-buang. Kenapa? Yang missing adalah brainware-nya. Makanya saya masih punya dream bahwa one day POS itu harus bisa menjadi brainware-nya dari logistik nasional ini. Makanya kita perkuat POSLOG, anak. Kita perkuat juga pendidikan. Kebetulan POS itu punya Poltek POS. Di mana Poltek POS itu ya selama ini ya jalan begitu saja. Sekarang kita betul-betul memberikan fokus yang sangat tinggi. Bahkan saya bekerja sama dengan beberapa politeknik di luar negeri. Dengan Singapura ada Republik Politeknik dan NUS kita libatkan di situ. Kemudian ada Singapura Politeknik. Kemudian di Melbourne juga ada Melbourne Poly. Yang yuk apa yang kita bisa lakukan untuk speeding up, membangun kompetensi logistik itu even dari sekolahnya. Jadi kita linkkan tuh. Nah, bagaimana sekarang yang namanya brainware itu kita isi betul dari anak-anak kita. Yang dari awal pun sudah kita jejali. Malah kita punya sekolah tinggi ilmu manajemen logistik dari sisi manajemen side-nya. Ini juga begitu, kita konekkan dengan beberapa perguruan tinggi di luar. Bahkan Jerman kemarin sangat tertarik untuk membantu kita untuk capacity building-nya di situ. Berambisi meniru langkah DHL. Pendapatan 800 triliun per tahun, ya kita ambil 10%-nya aja lah oleh PT POS gitu kan. Nah, kira-kira dengan kondisi yang sekarang kapan bisa diwujudkan itu? POS itu kan di bawah UPU itu 192 negara. Artinya kita masih direcognize di luar sana. Kalaupun seandainya trading itu bisa dilakukan dengan postal to postal network segala macam, bisa di leverage. Kemudian juga likuiditas juga bisa dibangun dengan menggunakan leverage-nya postal to postal network ini. Rasanya mengejar 80 triliun per tahun is not impossible. Logiknya kan simple sebenarnya. Saya satu lagi yang masih mengganggu. Jumlah karyawan yang 28.000 itu tergolong efisien kebanyakan atau masih kurang sebetulnya, Pak? Karena Panggil kan pernah merekrut 5.000 pegawai kontrak. Itu. Nah, yang itu sebetulnya gini, kasusnya itu kan kita kesalahan karena kita mempekerjakan orang yang sudah melewati masa diizinkannya sebagai tenaga kontrak. Jadi itu pemutihan sebetulnya yang 5.900-an saat itu. Karena kalau enggak kita kesalahan. Loh, orang udah bekerja 11 tahun segala macam dikontrak. Zalim sebetulnya terjadi kezaliman. Persis. Makanya saya bilang enggak, yuk ini yang menjadi rights mereka kita berikan. Nah, apa yang harus kita perjuangkan ya yuk kita perjuangkan gitu. Tapi rights-nya karyawan harus diberikan. Nah, itu makanya ada pengangkatan. Jadi sebenarnya bukan konteks kurang atau lebih. Kita sekarang ini bahasanya sederhana. Kita kurang good people, tapi kita lebihan bad people. Nah, tapi saya mungkin itu terlalu sarkastik kalau mengatakan bad people. Sebenarnya unfit lah. Unfit dalam konteks kebutuhan skill set yang dibutuhkan oleh industrinya. Gitu. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Gilarsi. Ternyata problem yang dihadapi boleh dibilang ibarat benang kusut, sekusut-kusutnya lah. Detikers, kita jumpa kembali dengan tamu yang lain. Pak Gilarsi. Terima kasih dukungan. Terima kasih banyak Pak Gilarsi sudah berkenan menerima kami.